Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan tugas DUPL atau dokumen uji perangkat lunak yang berjudul Tobacco atau Toko Sembako Online. Tugas ini dipersiapkan oleh kelompok 2 yang bernama 1 M. Rizky Akbar, 2 Salsabila Dwi Fitri, 3 M. Arif Andreansa, 4 Muhammad Fajri Ramadan, 5 Ahmad Fauzi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Arif Andreansa. 1. Pendahuluan. Tujuan pembuatan dokumen. Dokumen ini digunakan sebagai panduan untuk melakukan pengujian terhadap perangkat lunak Tobacco atau bisa disebut toko sembako online. Dokumen ini dapat digunakan untuk meninjau kemampuan program yang telah dirancang agar sesuai dengan keinginan dari pengguna karena disertai dengan pengujian terhadap keseluruhan perangkat lunak. Deskripsi umum sistem. Perangkat lunak yang akan diuji adalah Tobacco, toko sembako online. Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak berbasis web menggunakan metode pemrograman API yang dibuat dengan tujuan mempersingkat alur proses bisnis pada pembelajaran sembako secara online. Definisi akronim dan singkatan. SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, merupakan dokumen hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan user. DPPL adalah deskripsi perancangan perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya sering juga disebut sebagai Software Design Description, SSD. Dan merupakan deskripsi perancangan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Referensi. Referensi yang digunakan pada perangkat lunak ini adalah SKPL, SIPAS Mempas, Sistem Informasi Pendaftaran Seminar Mahasiswa Prasarjana. SKPL Tobacco, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak toko sembako online. DPPL Tobacco, deskripsi perancangan perangkat lunak sistem informasi toko sembako online. DUPL, IJAH, dokumentasi uji perangkat lunak Indonesia, Jamu Herbs, deskripsi umum dokumentasi. Dokumen ini berisi tentang tahapan pengujian terhadap perangkat lunak yang dikembangkan. Dokumen ini ditulis berdasarkan dokumen yang telah disusun sebelumnya, yaitu dokumen perancangan perangkat lunak DPPL. 2. Lingkungan pengujian perangkat lunak. Perangkat lunak pengujian. Perangkat lunak yang digunakan dalam IJAH. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian perangkat lunak Tobacco ini yaitu sistem operasi yang digunakan adalah sistem operasi karena HTML bersifat multi-platform. MySQL sebagai database yang digunakan dalam perangkat lunak, HTML script sebagai scripting paket aplikasi yang terkait SAM. Lisensi perangkat lunak. Semua perangkat lunak pengujian ini memiliki hak pemakaian atau berlisensi. Fungsi produk. 1. Fungsi login, fungsi untuk masuk ke halaman formulasi. 2. Fungsi registrasi, fungsi untuk mendaftar sebagai member. 3. Fungsi melihat daftar produk, merupakan fungsi yang menampilkan list produk apa saja yang ada. 4. Fungsi halaman daftar pesanan order, fungsi untuk melihat apa saja yang terisi list dari seluruh barang
yang sudah dibeli oleh user. Fungsi halaman pesanan pembelian merupakan fungsi halaman yang berisikan barang yang dipesan dan akan dibuat oleh user. 6. Fungsi halaman admin. Fungsi untuk halaman ini hanya dapat diakses oleh admin untuk melihat daftar pelanggan, penjualan, dan persediaan. 7. Fungsi halaman laporan penjualan. Merupakan halaman yang berisi daftar keseluruhan penjualan dari sistem ini. 8. Fungsi laporan persediaan. Halaman ini berisikan daftar keseluruhan barang yang masih tersedia. Perangkat keras pengujian. Perangkat keras yang diperlukan untuk menguji aplikasi Tobacco ini adalah prosesor Intel Core 2 prosesor, memori RAM 1 GB, keyboard, mouse. Materi pengujian. Tampilan awal aplikasi Tobacco sebagai berikut. Login berguna untuk menampilkan halaman portal masuk ke dalam sistem formulasi. Di halaman ini, user harus memasukkan username dan password jika ingin masuk ke dalam sistem. Saya lanjutkan kepada Saudara Rizky Akbar. Saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan tadi. 2.3 material pengujian. Tampilan awal aplikasi Tobacco sebagai berikut. Ini merupakan tampilan login dari web Tobacco kami. Login berguna untuk menampilkan halaman portal masuk ke dalam sistem formulasi. Di halaman ini, user harus memasukkan username dan password jika ingin masuk ke dalam sistem. Yang kedua yaitu tampilan formulir pendaftaran. Ini merupakan gambar web yang telah kami buat yang berguna untuk menampilkan halaman form pembuatan akun baru. Dalam halaman ini, user harus memasukkan username baru, email, password, nama lengkap, nomor telepon untuk membuat akun baru. Gambar ketiga itu daftar produk. Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan daftar produk yang ada di web kami. Selanjutnya, daftar pesanan order. Halaman daftaran pesanan order berisi list dari seluruh barang yang sudah dibeli oleh user. Yang kelima, gambar pesanan pembelian. Halaman pesanan pembelian merupakan halaman yang berisikan barang yang dipesan dan akan dibeli oleh user. Yang keenam yaitu halaman admin. Halaman ini hanya dapat diakses oleh admin untuk melihat daftar pelanggan, penjualan, dan persediaan. Yang ketujuh, laporan penjualan. Pada halaman laporan penjualan ini merupakan halaman yang berisi daftar keseluruhan penjualan dari sistem ini. Yang kedelapan itu gambar laporan persediaan. Halaman ini berisikan daftar keseluruhan barang yang masih tersedia. Baiklah, saya lanjutkan kepada Salsabila Dwi Fitri yang melanjutkan materi. Kepada Salsabila Dwi Fitri, saya persilakan. 2.3 tentang manual penggunaan perangkat lunak. 1. Untuk dapat menggunakan aplikasi Tobacco ini, user harus membuat akun baru agar dapat masuk ke halaman home. Sumber daya manusia. Persyaratan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam proses pengujian perangkat lunak ini adalah yang pertama, memahami konsep pemrograman database MySQL. Yang kedua, memahami konsep pemrograman script dalam bahasa HTML. Dan yang terakhir, memahami proses pengujian perangkat lunak berbasis web. Untuk prosedur umum pengujian, ini ada beberapa tahap. Yang pertama, pengenalan dan pelatihan yang berhubungan dengan pihak yang terlibat dalam proses pengujian ini harus memenuhi syarat 2.4 yang di atas tadi. Dan dengan mempertimbangkan perangkat lunak dan perangkat keras pengujian ini yang sudah umum digunakan, maka pengenalan dan pelatihan tidak perlu dilakukan. Persiapan awal.
persiapan awal yang khusus tidak dibutuhkan pada pengujian perangkat lunak kami ini. Oke, selanjutnya tahap persiapan prosedural. Tahap persiapan ini terdapat pada pengujian perangkat lunak tobacco. Selanjutnya ada tahap persiapan perangkat keras. Perangkat keras yang perlu dipersiapkan adalah sebuah perangkat komputer yang dilengkapi dengan prosesor Intel Core Duo prosesor, memori RAM 1 GB, hard disk 125 GB, satu buah keyboard, dan satu buah mouse. Selanjutnya, tahap persiapan perangkat lunak. Nah, persiapan yang harus dilakukan untuk menyiapkan perangkat lunak untuk diuji ini, diuji di lingkungan semua sistem operasi dengan syarat terdapat XMPP di dalamnya. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan pengujian ini dilakukan dengan mengeksekusi perangkat lunak tobacco dengan mengikuti skenario tertentu yang dibuat berdasarkan skenario yang terdapat pada dokumen SKPL tobacco. Dan selanjutnya, yang terakhir, tahap pelaporan hasil. Nah, hasil pengujian perangkat lunak tobacco ini digunakan sebagai laporan pada pengujian perangkat lunak tobacco. Tahap persiapan prosedural pada pengujian perangkat lunak tobacco. Oke, selanjutnya tabel 2 mengenai pengujian oleh tim klien. Di sini ada beberapa fungsi dari sistem kami. Yang pertama fungsi login. Keterangan di sini berhasil masuk ke halaman utama. Yang kedua ada fungsi register, yang ketiga ada fungsi melihat daftar produk, yang keempat fungsi melihat halaman daftar pesanan order. Yang kelima, melihat halaman pesanan pembelian. Yang keenam, fungsi melihat halaman admin. Yang ketujuh, melihat halaman laporan penjualan. Dan terakhir, melihat laporan persediaan. Baik, mungkin hanya itu saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Pada kelompok 5 mungkin ada yang ingin bertanya. Selanjutnya, penjelasan tentang web yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fajri Ramadan. Pada Rama, kita persilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang web yang telah kami buat. Di sini ada halaman login untuk admin dan kasir atau pembeli. Di sini kita akan login sebagai admin. Jadi ini adalah tampilan setelah kita login sebagai admin. Ini halaman rumah. Di sini ada halaman produk. Kita bisa menambahkan produk di sini. Ini ada contoh-contoh produk yang telah ditambahkan ke dalam toko. Ada halaman pelanggan. Juga ada halaman daftar pesanan pembelian. Ada formulir pesanan pembelian. Ada halaman pemasok barang yang akan kita jual di dalam toko ini. Buku besar pelanggan. Jadi kita bisa mencari para pelanggan di sini. Di sini juga ada halaman laporan. Seperti contohnya laporan piutang usaha, ada laporan koleksi, laporan penjualan, laporan persediaan, daftar produk, kadaluarsa, laporan produk yang dikembalikan, catatan transaksi pelanggan, dan di sini juga ada halaman grafik. Contohnya grafik berdasarkan kategori.
ada grafik untuk tunai dan kredit, grafik kerugian dan keuntungan, grafik penjualan per bulan, dan grafik penjualan per tahun. Di sini juga ada halaman tambah pengguna. Jadi kita bisa menambahkan pengguna yang ingin menjual barang-barangnya di dalam toko tobacco ini. Mungkin itu saja yang dapat saya perjelas dari website yang telah kami buat dari kelompok 2. Mungkin teman-teman dari kelompok 5 ada yang ingin bertanya tentang web ini atau memberi masukan kepada web dari kelompok 2. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan ke moderator. Baik, lebih kurangnya seperti itu penjelasan dari Rama tentang web kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab pada kelompok 5. Mungkin ada yang ingin bertanya. Dari kelompok 5, sebelumnya nama saya Radman Muhammad Rizky, saya dari kelompok 5 ingin memberi pertanyaan. Halo? Silahkan Muhammad Rizky. Itu tadi di halaman registrasinya, kenapa tidak ada halaman registrasi? Mungkin kalau ada halaman registrasi mungkin lebih memudahkan para penjual. Baik. Pertanyaan Muhammad Rizky kami terima. Apakah ada pertanyaan lagi? Untuk saudara Rizky, izinkan kami berdiskusi untuk mencari jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan dari Muhammad Rizky akan dijawab oleh Rama. Kepada Rama dipersilakan. Ya, jadi rencananya kami akan membuat tambahan tentang halaman registrasi dari penjual. Jadi mungkin selanjutnya akan kami buat halaman web registrasi dari web tobacco ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah kepada saudara Raden dapat diterima? Bisa saya terima. Tapi satu lagi boleh saya bertanya? Ya, silakan. Itu tadi di sistem grafik di kelompok ini saya tidak melihat adanya grafik keuntungan dari penjualan produk tersebut. Kalau itu mungkin belum ada. Mungkin di sini bisa dimasukkan ke dalam sini. Jadi nanti keluar berapa persen kerugian pada bulan ini atau tahun ini, atau keuntungan dari tahun ini atau bulan ini, dan juga presentasi dari berbagai barang yang dijual di toko ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Oke, terima kasih. Mungkin yang saya tadi bisa menjadi tambahan untuk kelompok ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Raden Muhammad Rizky dari kelompok 5. Selanjutnya saya akan memberikan kepada moderator. Baik, apakah Raden Rizky sudah jelas dengan jawaban dari Rama tadi? Sudah. Terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu. Baiklah. Mungkin pertanyaan atau saran dari Rizky tadi bisa kami perbaiki. Selanjutnya, kami akan tutup presentasi kami. Lebih kurangnya, kami minta maaf atas kesalahan kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.